Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah anusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul maulana nadim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-tahaddusu bi ni'matillah syukrun wa tarkuha kufrun. Faman la yashkuril qalil la yashkuril katsir wa man la yashkurin nas la yashkurillah. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah di saat yang berbahagia ini kita masih dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah dalam link kajian RFM, link malam kajian Asmaul Husna. Dan pada malam ini kita akan kaji Asmaul Husna yang ke-90, yaitu Al-Mani'u. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada panutan alam Habibana wan Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'allifi hadal kitab tafsir Asmaul Husna, mengambil dari tafsir Imam Ghazali dan para tafsir-tafsir Asmaul Husna yang lainnya. Nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim wa asrarihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mani'u. Asma Allah, Asmaul Husna yang ke-90. Arti dari Al-Mani'u huwa allazi yamna'u usula syai'in ila ghairi ma qaddara lahu minal manafi'i wal madarati. Yang disebut dengan Al-Mani'u, yang mencegah sampainya sesuatu yang tidak ditakdirkan baginya, baik yang manfaat atau madarat, dari urusan rezeki, termasuk urusan-urusan jodoh, urusan-urusan yang lainnya. Itulah Al-Mani'u. Sehingga di dalam Al-Quran Allah berfirman, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. La mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa mencegah jika sudah Allah berikan. Wa la mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi jika Allah cegah. Walaupun diingin-ingin, kalau tidak ada takdirnya Allah beri, tidak akan ada.
Walaupun dia tidak mau, kalau sudah waktunya Allah berikan, maka akan terjadi. Jadi siapa yang menghalangi semua urusan sehingga tidak terjadi, dialah Allah yang bernama, ibu siapa? Halo? Dialah Allah yang bernama, ibu? Al-Mani'u. Seseorang akan melakukan sesuatu perkara, tetapi jika dia tidak ditakdirkan bisa melakukan perkara itu, maka perkara tersebut tidak akan pernah terjadi. Itu ada yang mencegah. Siapa yang mencegahnya? Allah Al-Mani'u. Nah, rezeki ini yang tidak ditakdirkan Allah untuk kita, maka dicegah oleh Allah sampai kepada kita, walaupun nasi makanan sudah masuk di dalam mulut kita. Suka ada kan ibu-ibu, makanan sudah di mulut muntah lagi. Itu kalau memang Allah cegah tidak masuk, bukan bagian rezeki kita, maka tidak akan terjadi sesuatu tersebut. Nah, sehingga satu saat pernah Rasulullah Muhammad SAW, di saat Rasulullah akan memberikan korma kepada orang Baduy, orang yang fakir dari kelompok orang Baduy, Arab Baduy. Lalu Arab Baduy itu datang kepada Rasulullah. Kata Rasulullah Muhammad SAW, ini untung kau ke sini. Ini aku memberikan ini, dan kau di sini, ini aku memberikan korma, kata Rasulullah. Nggak ada bahasa untung. Lalu kata orang Baduy ini, waduh, untung aku ke sini. Kalau nggak ke sini aku nggak kebagian. Seperti itu bahasanya. Kata Rasulullah, kalau engkau nggak ke sini, korma ini akan menemui engkau. Nah, itu menandakan apa? Menandakan bahwa tidak ada yang bisa mencegah di saat sudah Allah berikan, dan tidak ada yang bisa mengingin-inginkan di saat Allah mencegah. Di saat sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi, itu ada peran Al-Mani'u, yaitu Allah. Masuk ya ibu ya? Masuk bu? Halo? Yo. Jodoh. Kalau itu bukan ditakdirkan jodoh kita, mau sudah tunangan, mau berapa tahun kenalnya, mau sudah dekatnya seperti apa, apapun, begitu hari hak yang ditentukan batal terjadi. Banyak contoh-contoh seperti itu. Nah, itu untuk menguatkan ketauhidan kita bahwa itulah Allah Al-Mani'u. Jadi kita itu tidak punya kendali. Yang punya kendali itu dialah Al-Mani'u, yang maha mencegah. Yang maha mencegah. Nah, jadi kita, kalau kita sudah mengenal Allah, kalau kita sudah belajar ma'rifat, kita tidak akan menyalahkan makhluk. Waduh, karena gara-gara dia itu jadi begini, karena gara-gara dia rencana kita jadi gagal semua. Nah, tidak akan menyalahkan siapa-siapa, tidak akan menyalahkan makhluk. Karena apa? Karena kita mengenal Allah, bahwa ini Al-Mani'u, ini Allah yang maha mencegah, sehingga tidak terjadi sipulan karena ini itu hanyalah gambaran saja, syariatnya saja. Hakikatnya memang Allah tidak berikan ke kita. Nah, seperti itu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah ditawari pengawal karena banyaknya yang akan membunuh Sayyidina Ali, sehingga
para sahabat menawarkan diri untuk menjadi pengawal Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali? Kalau engkau menjaga aku dari sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah, maka itu tidak akan terjadi, kata Sayyidina Ali. Dan kalau engkau menjagaku dari yang sudah ditakdirkan untukku, maka itu tidak akan bisa dihalangi. Jadi Sayyidina Ali itu sedang banyak pengancaman, diancam akan dibunuh, sehingga banyak para sahabat yang menawarkan diri untuk mengawal Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali seperti tadi, kalau engkau menjaga aku dari sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah, memang sesuatu itu memang tidak ditakdirkan Allah, maka itu tidak akan pernah terjadi. Dan kalau engkau menjaga aku dari sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah, maka tidak akan bisa dihalang-halangi. Itulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang beliau mengungkapkan keimanannya kepada Allah yang bernama Al-Mani. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-mu'minu bismillahirrahmanirrahim. Orang yang beriman dengan nama Allah yang bernama Al-Mani'u. Nah, buah keimanannya itu ayyamna'a syai'an li ghairi ahlihi. Maka ia akan mencegah perkara yang bukan ahlinya kepada ahlinya. Maksudnya bagaimana? Kalau kita iman kepada Allah yang bernama Al-Mani'u, maka buah keimanan itu akan membuat kita itu mencegah sesuatu yang bukan ahlinya. Contoh, ada seseorang jadi imam, tetapi dia itu bukan ahlinya jadi imam. Contoh dohir. Maka kita cegah dia supaya tidak menjadi seorang imam. Nah, contohnya orang yang tidak bisa mengimamin, bukan ahlinya, terus dia mau berani jadi imam, kita cegah supaya jangan jadi imam. Nah, itu menunjukkan kita beriman terhadap nama Allah Al-Mani'u. Atau yang halus, yang lembut-lembut, seperti fala yulqi ilman lam yablugh aqluh. Nah, ayyamna ilman khafiyan li ghairi ahli fala yulqi ilman ilaman lam yablugh aqluh. Yang selanjutnya lagi, orang yang beriman terhadap Allah yang bernama Al-Mani'u, ia akan mencegah menyampaikan ilmu kepada yang tidak sampai akalnya. Jadi jangan kalau menyampaikan ilmu itu, seorang dakwah, seorang mubaligh, seorang penceramah, dia harus menyampaikan sesuai dengan akal sang penerimanya. Jangan sampai-sampai misalkan yang bicaranya pintar hanya dia sendiri yang mengerti, yang mendengar tidak paham. Nah, jadi tidak setiap ilmu yang kita ketahui kita sampaikan, tetapi kita hanya menyampaikan ilmu-ilmu yang sesuai si pendengar akalnya. Tidak begitu ya? Itu yang secara khusus. Pak Basuki ditutup mic-nya, Pak Basuki. Nah, itu secara khusus ya. Jadi yang secara khusus itu kita akan mencegah ilmu bagi orang yang bukan ahlinya. Contoh seperti menceritakan
ilmu-ilmu yang ikhtilaf. Nah, menceritakan ilmu-ilmu yang ikhtilaf, yang perbedaan pendapat dengan orang-orang yang awam, yang tidak mengerti apa-apa. Nah, itu berarti tidak beriman dengan Al-Mani'u. Karena orang yang beriman dengan nama Allah Al-Mani'u, dia akan menyampaikan ilmu sesuai akal orang-orang yang menerima ilmu tersebut. Begitu. Jadi tidak sembarangan ilmu yang disampaikan. Karena ada hadis Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, "Ma'ahadun yuhaddisu qauman bihadisin la tablugh uquluhum ila kanat fitnatan ala ba'dihim." Kata Rasulullah, tidaklah ada satu orang yang menghadiskan kepada sesuatu kaum dengan satu hadis yang kalau tidak sampai akalnya mencerna, si pendengar ini tidak sampai akalnya untuk mencerna itu hadis, melainkan akan terjadi fitnah di antara mereka. Nah, jadi menyampaikan ilmu, walaupun ilmunya bagus, ilmunya tinggi, tetapi disampaikan kepada orang yang 0% tidak paham, misalkan orang awam. Nah, itu adalah menandakan ketidakimanan terhadap Al-Mani'u, Allah yang Maha mencegah. Al-Mani'u, ya, Allah yang Maha mencegah. Jadi keimanan kita terhadap Allah yang Maha mencegah, buahnya itu tadi udah kan, satu, akan mencegah orang-orang yang bukan ahlinya dalam segala bidang. Dicontohkan tadi seorang imam. Yang selanjutnya akan mencegah menceritakan ilmu yang bukan, yang belum pantas kepada orang yang belum pantas untuk mendengarnya. Enggak pantas seperti orangnya awam. Kita sampaikan ilmunya tinggi sekali. Nah, itu kalau dipaksakan berarti kita tidak beriman dengan nama Al-Mani'u. Menandakan orang beriman dengan Al-Mani'u, buah keimanan itu akan menjadikan dia menjaga, menyampaikan ilmu. Begitu ibu-ibu, bapak-bapak. Yang kedua, buah dari keimanan terhadap nama Allah Al-Mani'u ini adalah mencegah dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wa ayyamna'a nafsahu amma nuhiya anhu. Mencegah dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sebagian as-salafus saleh berkata, ulama salaf saleh berkata, pokok maksiat itu ada 3. Satu, al-kibru, takabur. Yang kedua, al-hirsu, al-tama, tergila-gila dengan dunia. Yang ketiga, hasadun, hasud. Nah, 3 pokok ini adalah pokok maksiat. Pokok maksiat. Kalau seseorang sudah iman dengan nama Allah Al-Mani'u, dia akan mencegah dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan takabur, dia tidak akan toma, dia tidak akan hasud. Karena dia tahu hasud, dengki itu adalah pokok-pokok sesuatu yang sangat besar, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bapak-bapak ibu-ibu, tanda keimanan seseorang dengan asma Allah Al-Mani'u. Mudah-mudahan kita semua dengan dikajinya Al-Mani'u ini semakin kita mengenal Allah dari sisi nama Al-Mani'u. Sehingga apabila terjadi sesuatu yang sudah kita rencanakan dan
tidak terlaksana, ingatlah terhadap al-mani'u, Allah yang maha mencegah. Dan yang harus kita lakukan adalah bersangka baiklah terhadap Allah, berprasangka baiklah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena la yuridu bika illa khairan. Tidak ada yang dimaksud oleh Allah setiap kejadian kepada kita kecuali itu untuk kebaikan kita sendiri. Misalkan kita mempunyai rencana, tetapi rencana itu tidak terjadi, sudah harus ingat kita, ini adalah al-mani'u, Allah yang maha mencegah. Dan Allah maha mencegah itu, dia mencegah terjadinya sesuatu, ada hikmah di balik itu. Nah, itulah al-mani'u. Semoga semakin mengenal Allah lewat nama al-mani'u dan semakin dekat dengan Allah, sehingga kita menjadi hamba Allah, menjadi pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi seorang mukhlisin, dan semakin meningkat mudah-mudahan menjadi mukhlasin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.